dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars KB. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya melaporkan kegiatan pendampingan institusi masyarakat pedesaan dalam percepatan penurunan stunting Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2022. Hadirin yang saya hormati, pendahuluan. Sebagaimana kita maklumi bahwa penanggulangan stunting terintegrasi merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor dan program. Bukan hanya tanggung jawab satu institusi saja, baik pemerintah pusat maupun daerah. Oleh hal tersebut, diperlukan adanya sinergisasi dan konvergensi dalam melaksanakan kegiatan terkait pencegahan dan penurunan stunting dengan melibatkan semua unsur OPD atau SKPD, organisasi profesi, PKK, jual kencana, Basnas, dan pemerhati dari unsur masyarakat yang ada di Kabupaten Kuningan. Sebagai gambaran, angka stunting di Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut. 1. Dari 72.153 bayi dan balita yang ditimbang, terdapat 4.798 atau 6,6% mengalami stunting. Data dari bulan penimbangan bayi dan balita 16 November 2022. 2. Dari 14.018 ibu hamil diperiksa, terdapat 1.191 atau 8,50% mengalami kekurangan energi kronik atau KEK. Data dari bulan penimbangan balita dan penimbangan bayi dan balita 16 November 2022. Adapun pemerintah mentargetkan penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14%. Tujuan diselenggarakannya kegiatan pendampingan institusi masyarakat pedesaan dalam percepatan penurunan stunting Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2022 adalah untuk membina hubungan kekeluargaan, persaudaraan, dan silaturahmi dengan para pelaksana kegiatan di lapangan terkait penurunan prevalensi angka stunting di Kabupaten Kuningan di tahun mendatang, serta sekaligus menginformasikan raihan beberapa prestasi yang berhasil diraih oleh DPP P3A Kabupaten Kuningan sebagai berikut. 1. Mulai September 2022, DPP KB P3A telah melaksanakan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 atau dikenal dengan PKM 22. 2. Penghargaan Kabupaten Layak Anak atau KLA Pratama dari Kementerian PPPA tahun 2022. 3. Penghargaan perempuan berjasa dan berprestasi di bidang sosial dari Gubernur Jawa Barat tahun 2022 atas nama Indah Wulansari Purnamaningrum, Desa Margasari, Kecamatan Kabupaten. Juara 3 tingkat nasional FKJP dalam rangka pelayanan sejuta akses telur tahun 2022. Juara 3 tingkat Provinsi Jawa Barat pelayanan KB pada praktek mandiri bidan atas nama Bidan Hasna SST Kecamatan Cibubur tahun 2022. Juara terfavorit lomba video pendek Bangga Kencana tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022 atas nama Rizky UPTD Kabupaten Pengadilan Penduduk Kecamatan Subang. Juara 1 Lomba Kampung KB tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022.
Juara 3 kategori keluarga teladan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022 atas nama Haji Arif dan Hajah Eva dari Desa Kertayasan, Kecamatan Sindang Agung. Mendapatkan penghargaan tingkat nasional dari BKKBN tahun 2022 atas pelaksanaan audit kasus stunting atau AKS. Juara Harapan 2 Putri Lomba Apresiasi Duta Genre dan Jambore Ajang Kreativitas atau ADUJAK tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022 atas nama Neng Susilawati asal Desa Kalimanggis Wetan, Kecamatan Kalimanggis. C. Harapan kami pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting yang melibatkan berbagai unsur terkait dapat berjalan lebih konvergen dan sinergis sehingga dapat mencapai sasaran prioritas yang pada akhirnya dapat menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Kuningan tahun mendatang. D. Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan pendampingan institusi masyarakat pedesaan dalam percepatan penurunan stunting Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2022 berjumlah 304 orang. Pembiayaan penyelenggaraan diambil dari anggaran BOKB tahun 2022 Kabupaten Kuningan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya hadirin dan Bapak Kepala Dinas DPPKB Kepala DPPKB P3 Kabupaten Kuningan dapat memberikan arahan dan pencerahan kepada kami para peserta dan sekaligus membuka acara kegiatan pendampingan institusi masyarakat pedesaan dalam percepatan penurunan stunting Kabupaten Kuningan tahun 2022 secara resmi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus membuka acara kepada yang kami hormati Bapak Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Kuningan, disilakan. Hadirin yang berbahagia, saya sangat mengapresiasi terlaksananya kegiatan pendampingan institusi masyarakat dalam percepatan penurunan stunting Kabupaten Kuningan tahun 2022 yang penyelenggaraannya oleh DPPKB P3 Kabupaten Kuningan kali ini, yang diselenggarakan yang tujuannya adalah untuk membina hubungan kekeluargaan, persaudaraan, dan silaturahim dengan para pelaksana kegiatan di lapangan terkait upaya penurunan stunting di Kabupaten Kuningan di tahun sekarang dan tahun-tahun mendatang. Terlebih beberapa prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi telah berhasil diraih, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekdis DPPKB P3 Kabupaten Kuningan. Itu semua menggambarkan adanya kesamaan persepsi dan gerak dari semua unsur terkait dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup DPPKB P3 Kabupaten Kuningan. Hadirin yang saya hormati, puji dan syukur kami sampaikan juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapan terima kasih kepada DPPKB P3 Kabupaten Kuningan beserta jajaran atas terpilihnya Kabupaten Kuningan untuk menerima penghargaan pelaksanaan audit kasus stunting terbaik tingkat nasional dari BPKB Pusat dan raihan prestasi lainnya. Namun demikian, kita jangan sampai terlena. Kita harus tetap waspada dan terus melakukan upaya-upaya pencegahan dan penurunan kasus bumil, KEK, dan kasus stunting. Mengingat kasus stunting di Kabupaten Kuningan masih harus mendapat perhatian dengan data sebagai berikut. Angka prevalensi stunting nasional 24,4%, angka prevalensi stunting Provinsi Jawa Barat 24,5%. Target penurunan stunting pemerintah pada tahun 2024 sebesar 14%. Sementara untuk di Kabupaten Kuningan, dari 72.153 bayi dan balita yang ditimbang
terdapat 4.798 atau 6,6% mengalami stunting. Data dari bulan pertimbangan bayi dan balita 16 November tahun 2022. Pemeriksaan ibu hamil dari 14.018 ibu hamil diperiksa, terdapat 1.191 atau 8,50% mengalami kekurangan energi kronik. Hadirin yang saya hormati, saya merasa optimis yang penuh harap bila unsur terkait baik pemerintah pusat dan daerah serta unsur terdepan di lapangan seperti camat, kepala desa, tokoh masyarakat dan sektor swasta melakukan intervensi pada 1.000 HPK, terutama intervensi pendampingan dari garda terdepan PT KB Dalu Kabupaten Kuningan dengan pelibatan tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan desa, tim penggerak PKK desa, dan kader KB desa dapat melakukan kegiatan pendampingan terhadap sasaran intervensi stunting berjalan optimal. Dengan sajian data primer yang dihasilkan oleh tim TPK dan petugas gizi terkait lainnya, insya Allah kasus stunting yang tidak mendapat rekomendasi nikah ibu hamil, kekurangan energi kronik, dan kejadian bayi lahir stunting di Kabupaten Kuningan akan bisa didampingi dan ditekan atau diturunkan agar tidak terjadi bumil KEK dan ibu melahirkan bayi stunting. Mengakhiri sambutan ini, sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pencapaian prestasi dan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dalam upaya penurunan prevalensi kasus bumil, KEK, dan bayi stunting serta kegiatan lainnya di lingkup DPP KPP 3 Kabupaten Kuningan. Semoga upaya kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kuningan Aceh Purnama. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah saya bacakan secara lengkap sambutan Bupati Kuningan Pak Haji Aceh Purnama yang pada kesempatan ini beliau tidak bisa hadir. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sangat gembira Bapak Ibu bahwa malam hari ini kita mengulang tahun 2021 kalau tidak salah, pada saat kita bersama-sama dalam satu kalau tidak salah pendampingan institusi masyarakat yang tepatnya di Yogyakarta pada saat itu. Dan mudah-mudahan tahun ini juga setelah kita mendapatkan berbagai prestasi, tahun 2023 yang sebentar lagi akan kita masuki akan menambah semangat kita dalam melaksanakan tugas di lapangan, terutama dalam penurunan kecepatan stunting. Pada kesempatan ini juga Bapak Ibu sekalian, kemarin saya juga berbincang-bincang dengan panitia bahwa malam hari ini akan kita lepas kurang lebih 8 teman-teman kita yang memasuki masa purna bakti. Kalau di dinas ada Pak Engkus yang tahun ini sudah melaksanakan purna bakti, dan di lapangan ini ada 7 kalau tidak salah. Cuman permohonan maaf, ada satu teman kita yang mungkin karena kelupaan Panandang belum kita lepas ya kalau tidak salah. Nah itu nanti kita acarakan. Kalau tahu bahwa Panandang belum dilepas, sekalian kita undang. Tapi tidak menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian bahwa mudah-mudahan teman-teman yang purna bakti di tahun ini mereka akan terus berkarya dalam bidang yang lain. Kita doakan bahwa kita semua sehat dan selalu bermanfaat buat negara, berkarya buat Kuningan di bidang yang lain. Dampaknya adalah bahwa dengan banyaknya teman-teman yang pensiun Bapak Ibu sekalian terhadap jumlah para petugas saya di lapangan
kita punya 100 TPD yang 20 sudah menjadi tenaga P3K dan 80 lagi ini kemarin ada penerimaan P3K baru. Seperti yang dilaporkan oleh teman-teman, ada 56 ya yang ikut tes P3K. Mudah-mudahan semuanya saya doakan buat diterima yang 56 ini. Kenapa yang 21 tidak ikut? Masih belum ada. Mudah-mudahan tahun depan yang sisa dari TPD yang 100 ini bisa juga mengikuti jejaknya teman-teman yang lain. Penyerahan cindera mata kepada petugas yang purna bakti dan pindah tugas. Kepada nama-nama yang disebutkan dimohon untuk maju ke depan. Ibu Nining Widaningsih, Ibu EN Suheni atau yang mewakili dari UPT Luragung, Ibu Tiara, Bapak Haji Tito Heru Jawanto, Bapak Odang atau yang mewakili dari UPT Lebakwangi, Bapak Kus Kusnadi, Bapak Haji Dudi Turmudi, Ibu Ade Kencana Ningrat. Kepada nama-nama yang tadi disebutkan dimohon untuk maju ke depan beserta Ibu dan Bapak Sekretaris Dinas DPPKB Kabupaten Kuningan beserta Ibu dimohon untuk mendampingi ke depan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa qawimina wa dhufrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabarakan kulli sahabat rasulillah ajma'in. Sekaligus menutup kegiatan kami di akhir tahun 2022 berjalan lancar dan hasilnya sangat memuaskan baik bagi pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama mengikuti kegiatan pendampingan institusi masyarakat pedesaan dalam percepatan penurunan santri di Kabupaten Kuningan.
Ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar. Saya kenapa didatangkan saudara di sini? Sudah lama, mungkin 2 tahun lebih saya tidak pertemuan. Biasanya begitu beres acara organ berhenti ya, makan. Oh, masih jadinya. Itu pesan dari beliau. Dan terakhir barangkali ada lebih sehat. BKKBN berencana itu keren. IMP cegah stunting itu penting. Terima kasih. Dipersilakan Bapak Iskandar KPKB untuk memimpin sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak prestasi yang terukir di bawah pimpinan Bapak Dr. Trisman Supriyatna SPD MPD. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Saya juga bingung kalau ke depan prestasi tahun ini slow soalnya. Tahun ini tuh banyak sekali prestasinya. Pak Trisman itu banyak sekali prestasinya. Jadi kita dukung terus ke depan. Mudah-mudahan Pak Trisman tetap di KB. Silakan dulu. Nanti akan sedikit curhat tentang fungsi atau peran IBI, khususnya IBI ya. Kalau rekan-rekan di lapangan kan banyaknya dengan bidang koordinator, dengan bidang desa. IBI itu di mana itu perannya? Apa pengaruhnya bagi kita untuk pelayanan KB itu supaya mudah? Karena yang saya rasakan sendiri di bidang KB, ternyata kalau tidak ada IBI susah. Ketika kita menemukan di suatu daerah bisa pelayanan lebih dari 20 misalnya waktu zaman COVID, ternyata sama IBI bisa didobrak. Nah itu contohnya seperti itu. Nah itu nanti kita mohon penjelasan dari Ibu Ketua fungsi IBI di Kabupaten Kuningan, juga kesulitan-kesulitan yang ditemui, serta harapan-harapan untuk meningkatkan pelayanan KB khususnya, dan seterusnya untuk mempercepat penurunan stunting di lapangan. Nah ini mohon curhat sedikit Pak Bu, atau menjelaskanlah kaitannya dengan program keluarga berencana. Untuk itu kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Iskandar. Mohon izin Pak Kadis, saya duduk di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PPKB P3A. Yang saya hormati Pak Sekdis, yang saya hormati para kabit, para subkor, yang saya hormati Ibu Kadis dan Bu Sekdis, yang saya hormati para KUPT, kemudian para penyuluh KB, para kader se-Kabupaten Kuningan. Sebetulnya saya tidak mempersiapkan sama sekali karena tidak ada bisik-bisik dari Pak Iskandar. Katanya kita mau main aja ke Semarang, tapi ternyata kok tiba-tiba diminta untuk bisa menyampaikan kesan-pesan mungkin ya selama kita menjadi mitra. Kalau kami lihat di KB itu, di Dinas KB itu ada 2 program yang memang langsung melibatkan kami dari Ikatan Bidan Indonesia, tentunya dengan anggotanya para bidan. Yaitu yang pertama tentang pelayanan KB, di mana salah satu target dari Dinas KB itu kita harus bisa meningkatkan NKJP. Kemudian yang kedua tentang pencegahan dan penurunan stunting. Nah untuk KB sendiri khususnya dalam meningkatkan
cakupan MKJP kami sudah melakukan kerjasama kurang lebih selama Pak Trisman ya, selama Pak Trisman menjadi kepala dinas ya. Alhamdulillah saya merasa Pak Trisman ini menjadi ayah tiri serasa ayah kandung untuk IBI. Dulu kan saya merasanya dengan dinas kesehatan saja, tapi ternyata IBI sekarang mereka lebih dekat Pak. Ya, lebih dekat karena memang kita banyak bekerja sama dengan dinas KBPP. Untuk MKJP ini terus terang awalnya kami melakukan pelayanan hanya di beberapa puskesmas saja. Namun kami mencoba untuk mendobrak, kenapa tidak di TPMB, tempat praktek mandiri bidan. Ya alhamdulillah program itu kita laksanakan dan alhamdulillah berhasil. Dan tidak main-main, cakupannya bisa melebihi yang katanya target 20 juga susah, kami bisa sampai 100 alhamdulillah di TPMB ini. Hanya mungkin kan dijatah gitunya setiap tahun nanti Budi hapunten dengan 5 titik. Nah nanti mah Pak Kadis tambahinlah jangan 5 titik. Kita ini kan punya 12 ranting. Mungkin kalau tahun depan bisa 12 titik, mungkin akan jauh lebih mendobrak cakupan MKJP. Selain itu juga untuk meningkatkan cakupan MKJP di Kabupaten Kuningan ini, kita juga mencoba untuk memperbanyak jejaring, khususnya dengan TPMB. Kami punya ikon bahwa bidan yang terstandar adalah bidan delima. Nah, bidan delima yang sudah terstandar di Kabupaten Kuningan dengan jumlah bidan 1.500 itu ada 54. Dari 54 itu baru 25 yang punya klinik KB. Sehingga nanti PR kita semua khususnya dari Dinas KB, sisanya tolong mereka direkrut juga untuk menjadi klinik KB supaya bisa meningkatkan cakupan MKJP-nya. Kemudian yang jadi bahan pemikiran kami saat kita melaksanakan pelayanan KB secara serentak di TPMB, salah satunya adalah program IFATES dan Sadanis. Ini adalah program pemerintah, prioritas pemerintah yang memang kalau tidak dilaksanakan oleh para bidan yang langsung ke sasaran, ini kita akan sulit. Sehingga mungkin ke depan kami sebetulnya sudah mempersiapkan SDM, Pak Kadis. Kemarin juga kami sudah melakukan pelatihan IFATES dan Sadanis kepada para bidan, sehingga saya yakin di setiap desa atau kecamatan puskesmas sudah ada bidan yang terlatih IFATES. Sehingga pada waktu kita melaksanakan pelayanan MKJP, tolong sambil dilakukan juga IFATES dan Sadanis. Mungkin harus diingatkan dan dipersiapkan Pak, karena kita memerlukan spekulum yang cukup banyak. Nggak bisa spekulumnya langsung dikumbah beku sabun langsung dimasukin lagi ke reseptor yang lain, kan tidak mungkin. Jadi nanti ini dijadikan paket juga harapan kami untuk ke depan untuk pemeriksaan IFATES-nya, terutama sarana prasarananya. Kemudian yang selanjutnya yang jadi masalah kami adalah dengan adanya Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 2019 ya. Di situ bahwa nanti ke depan itu bahwa yang melaksanakan pelayanan KBMKJP adalah bidan yang sudah tersertifikasi atau bidan profesi. Nah, untuk saat ini bidan-bidan profesi di kita masih sangat sedikit. Karena memang program pendidikannya juga kan belum berlangsung lama. Tapi memang alhamdulillah sudah ada beberapa yang sudah menjadi bidan profesi yang bisa minimal memfasilitasi kami. Kemudian selain itu pelatihan. Nah pelatihan ini kalau kita melihat sebetulnya sudah banyak bidan yang terlatih, namun sudah kadaluarsa karena updatingnya mereka tidak bisa mengikuti dengan biaya yang cukup mahal. Mungkin ini juga usul juga ke Pak Kadis, kalau bisa tolong anggarkan untuk workshop Pak, workshop pelayanan update MKJP, sehingga nanti teman-teman bidan minimal punya sertifikat workshopnya untuk menghandle bahwa mereka melakukan pelayanan, tapi dia sudah mendapatkan pelatihan secara workshop lah gitu, bukan pelatihan. Kalau pelatihan kan mungkin biayanya cukup mahal. Nah untuk antisipasi sementara
setiap pelayanan KB, khususnya pelayanan KB di TPMB. Jadi mohon selalu koordinasi dengan kami karena kami akan membuat surat tugas di mana dalam surat tugas itu ada penanggung jawab. Jadi misalnya di TPMB Bu Diah Yulianti di Cidahu. Nah di situ nanti kami buat surat tugas, misalnya Bu Rohija, karena Bu Rohija sudah profesi. Bu Rohija itu sebagai penanggung jawab. Nanti yang melaksanakan pelayanan bisa siapa saja. Gitu. Jadi ini adalah jalan keluar kami supaya legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu untuk RKJP. Kemudian untuk stunting, nah ini untuk stunting saya juga terima kasih nih kepada khususnya Kabin khusus menangani stunting Pak Anas yang semakin subur ternyata yang menangani stunting. Jadi kalau kami lihat bidan desa sudah menjadi TPK ya, tim pendamping keluarga. Tapi kami juga khawatir kalau desanya yang luas bagaimana ya, sasarannya yang banyak, desanya luas. Kalau bisa TPK itu tidak hanya bidan desa, Pak Anas, Pak Kabin. Kalau bisa kita kan dalam satu desa mungkin ada bidan lain yang tinggal di desa itu, bentuklah TPK lagi. Jadi tidak hanya oleh bidan desanya saja, jadi bantu oleh bidan-bidan yang lain sehingga mereka juga akan merasa bertanggung jawab. Dan kami IBI sendiri untuk stunting ini kami punya satu desa binaan lokus stunting di Jalan Sana di Desa Sidamulya ya, Desa Sidamulya. Awalnya kami di Desa Bunigelis dengan sasaran adalah bayi balita. Sebetulnya stunting itu kalau kita ingin berhasil ya sebelum usia 2 tahun. Kalau sudah usia 2 tahun ya berarti sudah stunting, nggak bisa diintervensi. Nah ternyata dengan sasaran balita merasa kami kurang efektif. Akhirnya tahun ini kami membina dengan sasaran kita ngambil hulunya yaitu para remaja putri. Kami mencoba untuk pemeriksaan screening. Nah dari 85 remaja putri yang ada di desa itu 25-nya hampir 20% mereka mengalami anemi. Itu yang kami intervensi. Kami sudah melakukan 3 kali intervensi. Alhamdulillah ada peningkatan kadar HB-nya. Jadi kayak ini identik dengan anemi sehingga pasti terjadi bayi dengan berat badan lahir rendah atau panjang badan kurang dari 48 cm. Nah, itu mungkin sementara program kami bermitra dengan Dinas PPKB P3. Terima kasih. Bila itu berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Ketua IBI. Singkat-singkat, padat, banyak nih masukannya. Jadi berpikir kita nanti di dinas kumaha 12 ranting harus pelayanan di PMB, anggarannya tidak ada. Nah itu bingung juga di Paul. Nanti aku Pak Kanista diselesaikan. Sekarang kita beralih dulu ya, sebelum saya nanya ke Ketua IBI, kita ke Ketua Pokja 4 dulu, Ibu Yayat. Bagaimana nih peran untuk meningkatkan peserta KB di masyarakat, terus fungsi-fungsi atau kesulitan-kesulitan PKK atau atas kerjasama selama ini seperti apa gitu? Apa malas kerjasama dengan KB lah? KB begitu hukul, teka hati di sini itu tak? Silakan Bu Yayat dengan gamblang, silakan dari Pokja 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mungkin ditodong seperti satu wasoge ya, tapi bismillahirrahmanirrahim kita akan menyampaikan. Mungkin Bapak Kadis yang kami hormati dan rekan-rekan dari DPPKB P3A, mungkin kami mengucapkan banyak terima kasih. Ini mungkin kali yang kedua kami di bawah piknik gitu ya, tapi baru kali ini suruh tampil ya. Mudah-mudahan ada yang ketiga. Nah ini juga permohonan maaf dari Bunda Ika tidak bisa hadir pada saat ini menugaskan kami dari Pokja 4. Tapi berarti nyambung Pak Iskandar mungkin dengan kegiatan Pokja 4 yang dilaksanakan. Nah mungkin dari Pokja 4 kaitannya dengan KB erat sekali. Dimana setiap akhir tahun kita melaksanakan Keshat PKK Bangga Kencana dan Kesehatan. Di sana yaitu program yang 3 dinas tersebut, KB, Kesehatan dan PKK, target yang tidak tercapai kita genjot pada 3 triwulan terakhir. Nah, mungkin pada saat itu pencapaian
juga sudah merintis ya Pak Is dengan PLKB di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, dan kita juga alhamdulillah sampai saat ini kami dengan lintas sektor terkait sudah cukup erat. Di mana ada Pak Uum, di mana Pak Iskandar, di situ ada saya. Gitu. Trio wek ada semua gitu, pastilah hadir. Insya Allah saya merasa bangga. Pokoknya jadi oleh KB itu tiap ada kegiatan meskipun tidak ada surat resmi, saya hello jam 10 malam Pak Uum, ending ada kegiatan KB, wajibnya kita angkat insya Allah. Jadi saya tidak perlu surat resmi, dengan telepon pun insya Allah. Yang selanjutnya mungkin perlu diketahui bersama bahwasanya untuk Kesrat PKK Bangga Kencana sekarang sudah tidak ada. Mulai tahun 2023 berubah menjadi keluarga sehat tanggap tangguh bencana. Jadi bukan bencana keluarga, pilih bencana. Nah di sini mungkin kaitannya dengan KB. Di sini ada kegiatan indikator, ada 9 indikator. Salah satunya yaitu mewujudkan keluarga sehat, pasangan usia subur. Nah ini mungkin PR kita bersama untuk selanjutnya Pak Is, bahwa di sini pasangan usia subur kita punya kriteria dari usia 30 sampai dengan 50 tahun. Nah ini ada indikatornya, berarti kita berjalan biasanya capaiannya dicapai pada triwulan keempat setiap tahun. Untuk tahun 2023 kita akan membuat dari Januari per semester, dari mulai Januari sampai dengan Juni, nanti dilanjut Juli sampai dengan Desember. Nah ini kita akan lebih cepat, biasanya di akhir triwulan terakhir, mungkin di awal Januari kita sudah menentukan desa mana yang akan ditunjuk untuk lokus keluarga sehat tangguh bencana, disingkat dengan gagah bencana. Adapun tadi apa ada hambatannya dengan KB, insya Allah Pak Is dan Bapak Kepala Dinas, kami merasa terbantu dengan rekan-rekan KB yang ada di desa dan kecamatan. Biasanya dalam rangka pembuatan papan data, kesertaan KB baik di desa maupun kecamatan, terus otomatis Pak Is, alhamdulillah kami terbantu sekali ya. Terus terang terbantu sekali dengan Bapak Ibu sekalian di lapangan. Karena untuk kegiatan PKK sendiri, kami cuma punya tupoksi memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat. Karena kami punya armada sampai ke tingkat RT RW, kelompok dasar Wisma. Alhamdulillah setiap kegiatan, misalnya dalam momen-momen ada kegiatan MKJP, jadi kami terbantu sekali ya dengan kader-kader di lapangan. Apalagi sudah ada kader khusus yaitu kader KB. Yang selanjutnya mungkin kaitannya ini tadi dengan, jadi meskipun dengan KB, dengan IBI ada keterkaitan, yaitu program prioritas ada pelaksanaan IPAPES. Nah untuk selanjutnya mungkin Bu Bidan kami mohonkan nanti untuk selanjutnya setiap yang akan diperiksa IUD, mohon sekalian mungkin periksa IPAPES-nya, karena itu program prioritas penemuan dini kanker mulut rahim. Mungkin itu dari PKK. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong. Kita punya waktu 10 menit lagi ya. Bu Bidan, kalau Ibu Ketua IBI, kalau PLKB itu, penyuluh KB di lapangan itu suka punya masalah dengan, bukan masalah ya, ada sedikit salah paham mungkin. Susah untuk misalnya dikasih target kita supaya gratis, ada agak salah paham supaya berbayar gitu. Nah bagaimana nih Pak, apakah dari Ibu bisa, dari IBI bisa memberikan apa pemahaman langsung ke tiap kecamatan misalnya, supaya diredam hal-hal seperti itu, dengan cara apa yang harus dilakukan oleh PLKB supaya tidak ada terjadi ketegangan, sedikit ketegangan lah gitu. Coba gimana Bu pendapatnya Bu, supaya kita selaras gitu dalam menjalankan program keluarga berencana. Silakan Bu. Untuk ini ya, mungkin kalau pelaksanaan pelayanan MK
KJP-nya yang sudah kita tentukan di 5 titik yang berkoordinasi jelas ya dengan IBI. Selama ini tidak ada masalah ya Pak ya, tidak ada masalah. Dan memang mereka sudah paham, para ibu bidannya juga sudah paham. Dan mereka itu artinya gini, jadi tidak hanya mereka melayani, mereka itu membutuhkan SKP, Bu, Bapak, untuk bisa reregistrasi STM. Nah, salah satu kegiatan yang bisa ada SKP-nya adalah melakukan pelayanan KB. Nah, kami akan mengeluarkan, dan IBI akan mengeluarkan itu dengan nilai SKP 1 itu sangat sulit, sehingga mereka merasa, oke lah, saya mau bantu di TPMB ini karena saya akan dapat surat tugas dari IBI bisa dijadikan SKP. Dan karena ini tidak ada masalah. Ya, kami harapkan jangan sampai kalau ada pelayanan lagi di TPMB yang berkoordinasi dengan BKKBN, kita nggak tahu, Pak. Nah, selama ini mungkin ada hal yang pernah terjadi yang kami tidak tahu. Oh, ternyata ada pelayanan ya di salah satu kecamatan di TPMB-nya. Kok muncul masalah seperti itu? Nah, harapan saya tentunya tim dari kami, jadi mohon ada koordinasi dulu dengan kami, dengan IBI, sehingga kami bisa langsung memberikan penjelasan kepada teman-teman yang ada di TPMB. Tapi kalau bukan eventnya, memang pelayanan yang dengan BKKBN, yang mohon maaf karena itu adalah betul-betul mungkin swasta murni Pak. Kalau itu gitu. Tapi kalau memang ini eventnya event kita pelayanan dan KJP khusus antara BKKBN dengan IBI, insya Allah itu tidak akan terjadi. Iya, terima kasih Bu, sudah jelas tuh. Rekan-rekan sudah jelas ya garis-garisnya, alur-alurnya. Untuk PKK nih, karena dengan PKK itu kita punya chemistry kuat ya. Artinya kalau PKK itu seperti punya tenaga dalam gitu. Walaupun dia cuma berlima, tapi bisa mendorong masyarakat berkumpul banyak gitu. Kalau sama kita tidak bisa itu. Ternyata sama PKK turun, PKK mau turun, ibu mau turun, ibu Yayat mau turun. Wah, itu sudah dari kecamatan bergerak, punya tenaga dalam mereka itu, yang kita tidak punya. Jadi jangan khawatir, PKK itu pasti dia bermainnya di daerah yang lain, dia halus sekali gitu. Jadi kayak tenaga dalamnya sangat kuat gitu, bisa mempengaruhi yang di bawah gitu. Jadi ini proyek ke depan bagaimana mempengaruhi seperti Ibu Camat supaya menggerakkan program KB di masyarakat nih. Bagaimana supaya mereka lebih aktif lagi gitu, Bu ya? Karena petugas kita kadang-kadang punya gaya jelas, Bu Camat lah rada kagok gitu. Nah gimana Bu? Supaya ikut berpartisipasi aktif lah gitu dalam program keluarga bencana. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Pak Is. Mungkin untuk penggerakan dari Ibu Camat sendiri, ya kadang-kadang mungkin karena kita sudah langsung, kalau untuk kegiatan keluarga berencana biasanya langsung oleh Pokja 4-nya ya. Nah mudah-mudahan ini PR bersama, mungkin kita juga akan kita sampaikan kepada Bunda bahwasanya mungkin ini peran Ibu Camat juga harus sama-sama gitu ya. Jadi nggak bisa oleh Pokja 4 sendiri saja karena itu yang terlibat dalam KB, tapi selaku Ibu Camat, selaku koordinator di tingkat kecamatan gitu ya. Mudah-mudahan ini kedepannya memang kami juga terasa bukan dari kegiatan KB saja. Jadi kalau kami turun ke desa juga berarti yang ada yang ada pembinaan itu langsung dari kabupaten ke desa. Dari kecamatan itu merasa ada sudah turun dari kabupaten. Jadi kami ya udahlah yang membina juga cukup dari tingkat kabupaten. Ini mungkin mudah-mudahan ini bisa ada solusinya Pak Is. Jadi kalau semua kabupaten gerak, kecamatan gerak, sampai desa gerak, mungkin nanti juga akan hasilnya akan lebih banyak. Itu mungkin. Oh iya, jelas sekali tuh. Atas dukungannya terima kasih nih kepada Ketua IBI dan Ketua Pokja 4 yang sudah hadir. Saya tidak berlama-lama, kita kasih aplaus untuk mereka berdua. Demikian pembicaraan kita hari ini, bincang-bincang singkat. Tapi ini banyak PR sebenarnya kalau didalami. Nanti kita teknislah di lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal kami
dibayar ada yang untuk TV. Perkenalkan, nama saya Ibu Rani Sri Pos KB Bayuni kan? Bayuni dari Kecamatan Abude. Ya. Singkatan MKJP yaitu metode kontrasepsi jangka panjang. Betul. Ya, tepuk tangan. Yang kedua, singkatan PC ini ada 3 pertanyaan. PC apa PC? PC ini persatuan cabang bidang satu, dua, ya, salah. Gimana? Gugur. Oh maaf bu. Gugur. Ada lagi dari si Gugur ya, dari Bayuni. Ulangi lagi. Pertanyaan ketiga yang tadi disampaikan ke depan ya. Yang pertama disebut-sebut MKJP. Betul. Yang amplop. Terima kasih. Cuma itu pertanyaannya yang tadi disampaikan, intinya ke sana. Kita meningkatkan MKJP ya, meningkatkan metode jangka panjang. Alhamdulillah dapat juara 3 tingkat nasional tahun ini berkat Pak Kadis dan semuanya.